Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah Zoom pada hari Minggu ini Tuhan. Kau pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk pembicara pada siang hari ini Tuhan. Pastor Johnson Tuhan. Semoga apa yang diucapkannya semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau tutup bungkus segala perlengkapan yang kami gunakan Tuhan, baik jaringan WiFi maupun semuanya Engkau buat lancar agar semuanya dapat mendengarkan firman-Mu hingga dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan. Kau tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu atas penyertaan-Mu Tuhan. Hari demi hari, detik demi detik, Kau selalu bersama kami. Pegang erat tangan kami, Kau yang pegang erat hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah kami boleh mendekat selalu padamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, katakan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna selalu nyata dalam hidup kami, nyata dalam
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan hati yang melimpah dengan syukur Tuhan. Bersyukur kami boleh hidup pada hari ini ya Tuhan. Bersyukur kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Bersyukur kami boleh Kau selamatkan Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala penyembahan kami, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, Kau besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allah. Terima kasih atas segalanya dalam kehidupan kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan yang rasa syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Shalom Pak Johnson, Pastor Johnson, Ibu Diana, selamat bergabung di ibadah Rehoboth
pada siang hari ini. Shalom, Bu. Ya, shalom Ibu. Shalom, shalom Ibu Maria, shalom, shalom Bu. Lama tidak jumpa ya Pak di sini. Oh ya, ya Bu ya. Tuhan selalu baik Pak. Amin, amin. God is good all the time. Yes, All yes. the time He is good. Walaupun di sana bisa ketemu juga ya Pak. Amin, yes, yes Bu. Ya, sure, Baik-baik sure. ya Pak Johnson. Baik, baik. Terima kasih Bu, terima kasih. Puji Tuhan Pak Johnson hari ini bisa sama-sama kita. Haleluya, amin. Praise God, praise God, Ya. praise God. Oh, ya. Silahkan Pak Johnson, it's your time now. Oh, okay. Oh, we can start now. All right. So we're still going to continue the worship. Praise God. Greetings to all of you. Yes. Nah, salam untuk Anda semua. Diana, my voice is okay, clear? Yes, loud and clear, Pastor. Right, very good. Praise God. I take this opportunity to thank Pastor Maria of Gereja Rehoboth di Surabaya. Ya, dalam kesempatan ini, thank you ya untuk Pastor Maria dari Rehoboth Surabaya. Before that, Pastor Maria, Ibu Maria, I want to know what time I supposed to finish. Am I continue to pray to everyone or finish the sermon, give it to you? Oh, so in this opportunity, you can preach about around 1 hour, Pastor. All right, 1 hour. 1 hour mostly, yes. Okay, then 1 hour, and maybe there is some of us, some of the congregation wants to ask for a prayer for you. Just after closing prayer, you can proceed again. Do you have time, Pastor? yes, no problem. My time, the whole day I'm for you, for your church. Okay, thank you so much, Pastor. Sure. Proceed, Pastor. Yeah, thank you. My dear brothers and sisters, today, I would like to share about the Good Samaritan. Jadi pada hari ini ya, saya ingin sharing tentang orang Samaria yang baik hati. Yeah. Can we take the book of Luke? Lukas Book ya. of Luke. Lukas. Chapter 10. Pasal 10. Yeah. Verse 25 to 37. Can somebody read? Diana? Ya. 25 sampai 37. 37. Oke. Ya. Lukas 10, 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Amen. Thank you, Ibu Diana. Thank you.
Okay, here what we see in this passage, Jesus is talking about a parable that's about Good Samaritan. Ya, saudara, dalam pasal ini kan Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Yeah, but before that, Jesus was preaching to the multitude, and he was sharing something to his disciple. Nah, sebelumnya Yesus itu sedang berkhotbah kepada orang banyak dan juga dia sedang sharing dengan para muridnya. And book of Luke chapter 10, we can see Jesus was very happy in his spirit. Dan di dalam pasal ini kita pun bisa melihat bahwa Yesus sedang bergembira di dalam rohnya. Because why he was happy in his spirit? Because something was revealed which is never to other prophets, but it was revealed to his disciple, to the people in that generation. Sebab dia itu memberikan satu pewahyuan yang belum tidak disampaikan kepada orang lain, tetapi disingkapkan untuk para muridnya. Jadi tidak disingkapkan untuk orang-orang di generasi tersebut. Yeah, and Jesus also telling this, I praise God because God never revealed this thing to very educated people, but to you, Jesus said to his disciple. Ya, Yesus berkata kepada para muridnya, aku bersyukur bahwa engkau ini menyembunyikannya bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yes. So when the conversation was going on, suddenly a lawyer from the group of the people, he came in front to test Jesus. Jadi pada saat Yesus itu sedang ngobrol seperti itu, ya sharing seperti itu, muncullah ini seorang pengacara, si ahli Taurat ini untuk mencobai Yesus. This passage is very clearly says he came to test Jesus Christ because he is a lawyer. Ya, jadi kan ini pasal ini dengan jelas mengatakan bahwa orang ini menghadap Yesus untuk ngetes, untuk mencobai sebab dia itu seorang pengacara. Because lawyer means you all know normally they are very good talk. They always debate. Ya, sebab kita tahu saudara ya, kalau pengacara itu ya pinter banget ngomong ya, selalu berdebat, berargumen. And he want to show himself he is very brilliant, very educated, very smart. Dia kepingin pamer bahwa dia itu orangnya smart banget, orangnya pinter. But whoever come to Jesus Christ, Jesus always discern. He is very good in discern what is their motive. Tapi siapapun yang juga datang menghadap Yesus, Yesus itu selalu bisa langsung nangkep motivasi orang ini ngadep Tuhan, ngadep dia tuh apa. Jesus know how to give answer to those people who try to corner him, try to trap him. Jadi Yesus itu selalu bisa memberikan jawaban yang tepat bagi orang-orang yang berusaha menyudutkan Yesus. For us, for a believer, it is very important to operate in the gift of discernment. Bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, penting sekali kita ini bergerak di dalam karunia membedakan roh, mempertimbangkan roh. Do you think we all have this gift within us? Menurut Anda, apakah kita memiliki karunia ini di dalam diri kita? Or you think, oh, this is only for Jesus Christ. This is only for Prophet Amos. This is only for Ibu Maria. Do you think like that? Apakah kita memikir bahwa, kalau karunia ini kan cuma buat Tuhan Yesus, cuma buat Nabi Elia atau Ibu Maria gitu ya, Pak Amos. Or do you think only this gift is only for Diana or Pastor Johnson? atau Anda pikir karunia ini hanya untuk Pastor Johnson atau saya? Yeah. No, Bible never says that. Kan Alkitab nggak pernah bilang begitu, saudara. The Word of God says. Nah, firman Tuhan itu berkata. 1 Corinthians chapter 12. 1 Korintus 12. There is Holy Spirit is giving
9 gifts of the Holy Spirit. Kan dikatakan Roh Kudus itu memberikan ke-9 karunia roh. Yeah. There's so many healing, speaking in tongue, word of knowledge, Yeah. word of wisdom, and etc. 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 Kan banyak ya saudara ya, karunia kesembuhan, karunia berdoa di dalam bahasa roh, karunia ya macam-macam lah, 9. One of the gift is discernment in the spirit. Nah, salah satu karunianya itu kan adalah karunia membedakan roh. Yeah, God have given us the Holy Spirit, and the Holy Spirit is in us with these 9 gifts of the Spirit, and also the gifts of the discerning the Spirit. Jadi kan Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kan membawa ke-9 karunia roh itu ke dalam diri kita, termasuk di dalamnya karunia membedakan roh. My dear fellow brethren, Saudara-saudaraku, yeah, in these last days, it is essential for us to operate in the gift of discerning. saudara, di akhir zaman ini sangat penting sekali bagi kita untuk bergerak di dalam karunia membedakan roh. Because the devil, Satan, Paul says to Church of Corinthian, Sebab iblis ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, yeah, the Satan will take the form of angel of the light. iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. So he will come in the form like a very good servant of God, or like a prophet, or like a very good Christian. But if we don't have the discerning spirit, that's how today many churches, many Christians are deceived. Nah, saudara, kan iblis itu menyamarnya bisa menjadi seperti seorang rasul atau imam, nabi, seorang pastor ya, seorang gembala yang sepertinya baik-baik saja. Nah, kemudian kita yang tidak bisa membedakannya, itu yang menyebabkan banyak sekali gereja itu gugur. Sometimes even in the family, husband and wife also need to operate in this gift. Saudara, bahkan di dalam keluarga ya, suami istri ini pun harus juga diberlakukan, yaitu karunia membedakan roh ini. Yeah, if you are very strong in this gift, sometimes your wife it's about to cornered by someone in wrong investment, in the wrong business, or your husband, maybe he want to invest in a wrong things. So your discernment spirit can discern this is wrong, and you can warn your husband. Ya saudara, jadi misalnya aja ya, suami atau istri itu mau berinvestasi. Kalau kita memiliki karunia membedakan roh ini, kita bisa nangkep bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keliru. Nah, ini bisa saja pasangan hidup kita memberitahukan kepada kita. Honestly, I'm telling to you. Dengan jujur ya, saya mau menyampaikan kepada Anda. Yeah, our God, the God who we worship, is very faithful. Tuhan yang kita sembah itu setia sekali. Yeah, he won't keep quiet. Dia itu tidak akan berdiam diri. He always try to guide us. Whatever is in front of us, any deceptions, or the devil want to bring any wrong people in to connect with your business, to destroy your family, Holy Spirit will reveal, all the gift of the discernment, it will reveal to you. Jadi saudara, Tuhan itu dengan setia selalu ingin menuntun kita, saudara ya. Jadi dengan karunia membedakan roh itu, dia itu selalu ingin memberikan supaya kita tidak terlibat di dalam hal-hal yang keliru, hal-hal yang buruk. We must thank God for this wonderful gift of the Holy Spirit. Nah, kita ini harus bersyukur ya untuk karunia Roh Kudus yang seperti ini luar biasanya. And Jesus was every time, whenever he was moved on the earth and do ministry, and he was discern
about the people who are standing beside him. Jadi Yesus itu pun bergeraknya di dalam karunia membedakan roh ini dan mengetahui tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. And look at this passage very carefully. Nah, kalau kita pelajari ya pasal ini, Yeah, here this lawyer, he came to Jesus and asked him, Master, what I should do to inherit the eternal life? nah kan ini pengacara ini menghadap Yesus dan tanya, Tuhan, apakah yang harus saya kerjakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? And Jesus said, what you have read in the book of law. Nah, Yesus kemudian kembali bertanya, apa yang kau baca di dalam Taurat? And he said, this man said, oh, love your Lord with all your heart, all your strength. Ya, dia jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap But macam-macam. also in that portion, the first answer, the law, it is written, love your neighbor. Tetapi kan di sana juga dikatakan, kasihilah sesamamu. Now, this man is speaking to Jesus, I have done everything, whatever it is written in the book of law. See, you want to show he's very holy, he's very righteous to Jesus. Jadi dia berusaha mengatakan semuanya itu sudah kulakukan, seperti seakan-akan pamer ya dia ya bahwa aku ini orangnya suci, aku sudah melakukan semuanya. That's how now Jesus want to trap him, corner him. Sekarang Yesus ingin kembali menyudutkan dia juga. And he said, he asked, the lawyer asked Jesus, who is my neighbor? Kan pengacaranya tanya kemudian, dan siapakah sesamaku itu? That's how Jesus here, he shared to this man about this good Samaritan parable. Nah, disitulah kemudian Yesus itu memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati itu. Today I'm going to show many good things, many important things which is necessary for our life. Saudara, hari ini saya akan menunjukkan ya hal-hal penting yang baik untuk kehidupan kita. Yeah, we're going to learn many spiritual significance, meanings for our daily life, for in this end times. Ya, kita akan mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di akhir zaman ini. I know many times you heard this parable. Saya tahu ya bahwa Anda sudah sering sekali mendengar tentang perumpamaan ini, saudara. But today I believe the Holy Spirit is going to minister some of you, all of you, something is very important. Tapi saya percaya bahwa siang ini Roh Kudus itu akan melayani kita, saudara, dengan beberapa hal yang penting sekali. Jesus is talking about, in this parable, Jesus is talking about priests, Levites, and good Samaritan, and also the wicked people, gangster, and also the person who was beaten by the wrong people. Ya, jadi di sini kan Tuhan Yesus itu berbicara tentang seorang imam, seorang Lewi, kemudian orang Samaria yang baik hati, para penyamun, dan juga korban yang dihajar itu. Okay, Jesus telling here, he begin the story like this. He said, a man was caught by this wicked. A man was caught by on the way from Jericho to Jerusalem. He was caught by the wicked people, and he was beaten, and he was left there. Almost he was dead. Ya, Yesus kan memulai perumpamaan ini dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan para penyamun yang kemudian dia dihajar dan ditinggalkan sampai hampir setengah mati. Okay, first of all, I want to let you know. I want to explain something here. Yang pertama, saudara, saya ingin ya menjelaskan sesuatu dulu di sini. The road from Jericho to Jerusalem, it was 4 days journey. The road from Jericho to Jerusalem, it was 4 days journey. 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 4 days jo
Jerusalem is about 2,800 feet. Sea Saudara, level high. It's very high. jarak dari Yeriko ke Yerusalem itu 1.800 kaki dari permukaan laut ya, jadi tinggi sekali. And Jericho, it was below 800 meter sea level. Jadi Yeriko itu lebih rendah, saudara, hanya sekitar 800 dari permukaan laut. The what do you call the far, okay, Yeah, the distance. distance, it's about 28 kilometer from Jericho to reach at the top Jerusalem. Jadi jarak ya antara Yeriko ke Yerusalem itu sekitar 28 kilo, saudara. Yeah, I will show you the picture. Yeah, maybe you Saya can see. tunjukin ini, saudara ya. Okay. Look at this. Oh, Look at okay. this. This is Jericho. Oke, ya. This is the Jerusalem. Oh, itu saudara ya, bisa lihat Yeah. jelas kan? It was this road. Oh, iya, is iya. really is very terrible and danger road. Jadi saudara, jalan menuju Yeriko dari ini jalannya ini sangat berbahaya sekali ya, naik turun kayak gitu. Yeah, halfway there are caves, there are very danger place. The road will go like this, you know. Okay. Jadi selama perjalanan ini ada banyak gua-gua, ada banyak tempat-tempat yang curam. Normally from Jerusalem, people won't simply go down. Biasanya orang dari Yerusalem tidak akan langsung turun begitu saja. Why? Kenapa? It's very important questions. Ini penting sekali. Because in the middle of the road, the way, there are wicked people, gangster. If anyone go there, they will try to beat them and they will try to steal all their things. Jadi selama perjalanan itu, saudara, banyak sekali penyamun-penyamun yang berada di sekitar situ yang biasanya menyasar mereka-mereka yang di dalam perjalanan di situ, yang kemudian dirampok, dihajar. There are some caves there. People always hide in the caves. And also there are some animals, wild animals also. Nah juga kan karena banyak gua-gua, saudara. Jadi para penyamun tuh sembunyinya di gua-gua dan juga ada binatang-binatang buas. If these people of Jerusalem, any Jews, if they want to go down Jericho, they make sure they will bring any weapons with them. Always they keep weapons with them. Ya. Jadi kalau orang ingin turun ya dari Yerusalem ke Yeriko, mereka selalu akan memperlengkapi diri mereka itu dengan membawa persenjataan. Because it is for them to protect themselves from the enemy. Karena kan itu mereka itu untuk mengamankan diri sendiri ya, melindungi dari musuh. Yeah. So Jesus know this story. Nah, Yesus kan tahu ini kisah ini seperti ini ya. Now Jesus present this parable to this man. Kemudian Yesus itu memberikan perumpamaan ini kepada pengacara itu. Jesus mentioned a man was caught by this gangster and was beaten up. Kan Yesus mengatakan adalah seorang yang jatuh ke tangan penyamun dan kemudian dihajar sampai setengah mati. Yeah. Jesus mentioned about the priest, Jesus mentioned about the Levite, Jesus mentioned about the Good Samaritan, but he never mentioned who is this man who was caught by this gangster and was beaten up. Kan Yesus bercerita tentang imam, tentang orang Lewi, tentang korbannya, tentang orang Samaria yang baik. Tapi korban ini siapa kan tidak disebut apa-apa, tidak dijelaskan. Maybe the man could be a Jew, he's a Jew. Bisa saja ya orang itu seorang Yahudi, saudara. If he's a Roman or if he's a Greek, Jesus would have told them. Kalau misalnya dia seorang orang bangsa Romawi atau bangsa Yunani, pasti Yesus akan menyebutkan hal itu. Now, here he start the message like this. Nah, ini mulai ya pesan saya nih sekarang ini. Okay. Now, a man was laid down there,
and a priest was crossed by the road, and he saw that the man was beaten up by them, and he never cared about that man. Saudara, ada seorang imam yang pas lewat di situ kan dia lihat nih korban nih tergeletak begitu aja, tapi dia cuek ya, dia melewatinya dari seberang jalan, nggak diapa-apa, nggak ditolong gitu. Why? The priest is the person who was standing in the gap for the people of Israel to bring the blood and shed the blood in the Ark of Covenant. Ya, kita tahu saudara, imam itu kan punya tugas membawa darah korban masuk di dalam bait suci ya, untuk untuk umatnya. He is a man to standing for his people. Jadi dia itu kan sosok pribadi, imam yang berdiri mewakili umat. My voice is okay, clear? Yeah, a bit low, but it's okay. It's still okay. All right. Okay. Right. Okay. Now I ask questions. Why this priest and this Levite, they never stop and they go away? Nah, sekarang kan pertanyaannya, kenapa sih kok imam sama orang Lewi itu kok cuman lewat gitu aja, nggak nolong apa-apa? And why Jesus said this Samaritan man who was really hated by the Jews, but he said he's a good Samaritan. Why? Dan kemudian Kak, kenapakah Yesus justru mengatakan bahwa orang Samaria yang dimusuhi oleh bangsa Israel, bahwa justru dia seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati? Jesus supposed to say, priest is a good man, Levite is a good man, oh, Christian people, they are the good people. But instead to say that, he said Samaritan is a good Samaritan. Saudara, kan seharusnya Yesus itu mengatakan imam itu orang yang baik, orang Lewi itu orang yang baik, orang Kristen itu orang yang baik. Tetapi Yesus justru mengatakan orang Samaria ini orang yang baik hati. Peter, in the book of 1 Peter, Peter says, we are called and ordained by God as a royal priesthood. Di dalam 1 Petrus, Petrus sendiri berkata bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan sebagai satu imamat yang rajani. Wow, we are so blessed, my dear brothers. Kita begitu diberkati. Yeah, because who are we? We are Gentiles. We are far away from God. Ya, siapakah kita ya saudara? Karena kan kita itu asalnya adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. But though we are we are not capable to become a holy people, but Jesus shed his blood, make us royal priesthood, holy nation. Saudara, sekalipun sebetulnya kita tidak pantas saudara untuk menjadi sesuatu yang kudus, tetapi karena korban Yesuslah yang membuat kita menjadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Now we're going to ask some questions and learn about this priest and the Levite. Sekarang kita akan pelajari sedikit ya tentang imam dan juga orang Lewi ini. Why this priest he went away? He never helped the beaten man. Kenapa orang imam itu tidak tinggal menolong orang yang setengah mati itu? Because Scripture says, Bible says. Sebabnya Alkitab berkata. Yeah. Wait, yeah. This okay. In the Old Testament, nah di Perjanjian Lama, if the priests or the Jews, the priests or the Levites, if they cannot touch the dead one. Kan di dalam Perjanjian Lama, imam atau Lewi itu tidak boleh menyentuh jenazah mayat orang.
There is a law in the Bible, in the book of Leviticus, in the book of Numbers, we can read, in even the book of Exodus, we can read, because they are the very holy people, they always go to the temple, the tabernacle, and they have to sacrifice themselves, they have to clean themselves before they sacrifice for the people. Karena kan para imam dan orang Lewi itu orang yang selalu melayani di dalam bait suci. Mereka harus membawa darah korban, ya, harus membasuh dirinya sendiri untuk melakukan ritual di dalam bait suci. Jadi mereka itu dianggap harus tetap mempertahankan kesucian mereka. They cannot touch anything the dead one, because they will become pollution. Ya, jadi mereka tidak boleh menyentuh apa-apa yang mati karena itu yang akan membuat mereka tidak tahir. Yeah, if they touch the dead one, there is a solution. What they must do is they have to go and 7 days they have to separate themselves. Like now we are quarantined for 14 days. They have to separate themselves and clean themselves. Ya, saudara. Jadi kalau sampai mereka mungkin ya dengan tidak sengaja atau bagaimana itu menyentuh jenazah atau mayat apapun, cara satu-satunya untuk mentahirkan diri mereka kembali adalah dengan dikarantina 7 hari, saudara ya. Kalau kita sekarang 14 hari, mereka waktu itu 7 hari baru bisa dianggap tahir lagi. And maybe the priest, he would have thought like this, think like this. Ya, jadi mungkin saja ya waktu itu si imamnya lagi mikirnya seperti ini, saudara. Oh, if I touch this man, I have to bring out all my money to save him, to give medicine to him, and also he have to give money to the place where he want to put him for medicine, take care, everything. Ya, mungkin saja imamnya tuh berpikir, waduh, ini kalau saya nolong korban ini, saya kan bakal keluar duit ya. Untuk mengobatinya, kemudian untuk perawatannya, untuk menaruh dia di tempat penginapan, semua butuh duit. Mungkin mikirnya begitu, saudara. Not only that. Nah, bukan itu aja. This priest, if they touch him 7 days, they cannot go to the temple, and the 7 days they will lose all their income. Jadi, kalaupun dia menyentuh orang ini, dia itu bisa saja tidak boleh mendekati kemah suci selama 7 hari, kan berarti mereka nggak menerima apa-apa gitu. Instead, he received the money if he go to the work, but he have to quarantine himself separately, and he have to bring out all the money. He lost the income, and he have to bring out the money for him to take care of this man. Jadi saudara, dia mikirnya bisa begini, aduh 7 hari saya nggak bisa ke bait suci, nggak bisa menerima semua yang diberikan umat, malahan saya harus keluar duit untuk perawatan si korban ini. And the same way, the Levites also did the same. Nah, orang Lewi pun melakukan hal yang sama juga. Yeah, because when he also saw, my master, priest, the priest, he also never care about this man, and he also go away from him. What for I want to help him? Jadi orang Lewi ini juga mikir, sedangkan tuan saya, imam aja ngelewatin, dicuekin ya, ngelewatin gitu aja. Ngapain juga saya mesti nolong si korban? And same way as a priest, the Levites also, if he touch that man, he have to quarantine himself 7 days, and he cannot go to the temple, and he won't get any income for him. Jadi saudara, sama juga si Lewi ini kalau sampai menyentuh, dia juga dikarantina 7 hari, nggak menerima pendapatan juga, nggak menerima apa-apa juga dari pelayanannya di bait suci, dan harus dikarantina juga. Maybe the Levites, the Levites, he would have think like this. Mungkin saja saudara, orang Lewi itu mikirnya gini. Hey, this man is my senior pastor, Reverend Dr. Bishop, the priest. He got a lot of income,
Yeah. very high payment. He also doesn't want to involve. So I am very low payment, very low income. What for I want to put my head here and become difficult? Jadi saudara mungkin saja ya orang Lewi itu mikir gini, sedangkan pendeta senior, imam senior saya aja yang pendapatannya itu banyak, dia aja nggak mau kok nolong si korban ini. Lah saya kan pendapatannya jauh lebih kecil dari dia, ngapain saya mesti ngerawat orang ini? See, these two person, what we know, and they also know what the Bible says in the book of law. They should not touch the dead one. Ya kan kita tahu dari kitab Taurat bahwa mereka berdua ini tidak boleh menyentuh jenazah atau mayat. Or they should not touch the people they didn't know, because if wrongly they involve in something, it can be bring something harm to their ministry. Ya, saudara. Dan juga mereka tidak boleh sembarangan menyentuh orang lain ya, saudara, karena hal itu bisa menyebabkan pelayanan mereka menjadi tidak tahir. Is it right or wrong? Itu benar atau salah gitu ya? It's a very important question. Nah, ini sesuatu yang penting sekali untuk dipertanyakan, saudara. You don't think this question is only for the priest and the Levite? It's only saudara, for us also. Pertanyaan ini bukan hanya untuk orang imam dan kaum Lewi ya, juga untuk kita, saudara. Yeah, today same like these Levites and the priests and the Levite, many Christians which they claim themselves, I am a born again Christian, I am a spirit-filled Christian. They try to find some loophole from the Bible to escape from their mistake or sin. Saudara, sekarang ini ya banyak sekali orang-orang percaya ya, jadi orang-orang Kristiani yang sama juga ya, seperti mencari celah dari firman Tuhan supaya mereka bisa diluputkan dari kesalahan atau dosa mereka. Yeah, because they what they will say, yeah, I cannot touch this man because after we cannot go and serve God. Ya, sebab saudara, di masa perjanjian lama bisa saja mereka beralasan ya, loh saya kan nggak boleh menyentuh ini, nanti saya nggak bisa pelayanan ke dalam bait suci. Very beautifully Jesus bring this parable. Tapi dengan indah sekali Yesus menyuguhkan perumpamaan ini. Do you know one thing? Kita tahu satu hal nggak, saudara? For the people of Jews, untuk bangsa Yahudi, yeah, there are they have a called book of law. Ya, kita tahu mereka kan punya Taurat ya. Yeah, we also read the book of law from Genesis, Exodus, the 5 books they call Torah. Ya, kita kan juga baca, saudara ya, perjanjian lama, kelima kitab Taurat itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu ya. Okay, for Jews they have another book they call Talmud. Nah, bagi orang Yahudi ada kitab lain lagi yang disebut Talmud, saudara. Yeah, in that Talmud, it is something like a book of law. Nah, Talmud ini pun juga seperti kitab yang menuliskan isinya adalah tentang hukum, tentang undang-undang, peraturan. Yes, it is something like a holy book for them also, Jews. Jadi untuk orang Yahudi, Talmud ini pun dianggap sebagai satu kitab suci. In that book, nah di dalam kitab itu, there is a law's name is Pikuach Nefesh. It's written. Di dalam kitab itu ada satu judul yang namanya Pikuach Nefesh. This Pikuach Nefesh, all these lawyer, judges, priests, Levites, Pharisees, Sadducees, they all know this very well. They own what? Sorry. They all know about this Pikuach Nefesh very well. Okay. Tentang Pikuach Nefesh ini, saudara, semua imam, orang Lewi, ahli Taurat, orang Saduki, semuanya sangat mengenali kitab ini.
What is this pikuach nefesh is talking about? Meaning, Nah, pikuach nefesh ini bicara tentang apa sih? it is involve life. Life, Life, yeah, life. kehidupan. Jadi Kehidupan, ya. ini mengandung kehidupan, saudara. Pikuach nefesh is the principle in Jewish law that the preservation of a human life. Jadi pikuach nefesh itu merupakan satu hukum orang Yahudi atau bangsa Yahudi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Yeah. It says it is very important about a life, to save a life rather than to go to the temple and giving sacrifice to God. Nah, isinya adalah diutamakan untuk menyelamatkan nyawa atau kehidupan seseorang dibandingkan dengan memberikan korban di bait suci. Jesus know about this pikuach nefesh. Nah, Yesus kan tahu tentang pikuach nefesh ini. But these Pharisees, Sadducees, and the judges and the Levites and the priests, they always take the good part which is necessary for them, and they let go which is they want to help needy, the poor people. They doesn't want to touch. Jadi saudara, para imam, orang Lewi, orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu mereka tahu ini, tetapi mereka menghindari hal itu. Mereka hanya mencari bagian daripada kitab itu yang bisa menguntungkan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu menolong orang-orang lain yang membutuhkan bantuan. That's why Jesus purposely he was help the people who are in trouble in the sabbatical day. Jadi makanya saudara, seringkali Yesus itu menolong ya dengan mujizat orang-orang yang membutuhkan justru pada hari Sabat. And also this the priest and the Levite, they know about this book of Hosea chapter 6 verse 6. Jadi ini para Lewi, orang imam, mereka semua itu tahu juga tentang kitab Hosea. What is it? Isaiah ya, Pastor? Isaiah. Hosea 6 ayat 6. Hosea. Yes, correct. For I desire mercy and not sacrifice. Can you? Karena aku itu lebih menghargai atau menginginkan belas kasihan lebih daripada pengorbanan. And the knowledge of God more than burnt offering. Pengetahuan akan Tuhan lebih daripada korban bakaran. This is written in the book of Hosea, Old Testament, Old Prophet, a minor prophet, Old Testament, book of Hosea chapter 6 verse 6. Oh, di dalam kitab Hosea, yaitu kitab Perjanjian Lama, saudara, pasal 6 ayat 6. And this scripture, the Pharisees, the Sadducees, and also the priests, they all know very well. Saudara, ayat ini ya, dari kitab suci ini, semua para imam, orang Lewi, ahli Taurat, semuanya sangat mengenali God expect mercy, not sacrifice. Karena Tuhan itu lebih mementingkan belas kasihan daripada pengorbanan. And also the Lord expect for His children to know, getting knowledge of God, know more about God rather than burnt offerings. Dan juga Tuhan itu lebih mementingkan agar supaya anak-anaknya orang Kristen itu lebih mengenal Dia dibandingkan dengan korban bakaran. Jesus is moved in compassion. Yesus itu kan bergerak karena belas kasihan. Today we are Christian, we are called Christian. Hari ini kita kan disebut orang-orang Kristiani, saudara, orang Kristen ya. But do you have this compassionate heart, or the heart of mercy, or the heart that knowing God, the knowledge of God, or collecting the knowledge of God in your life? Tapi apakah kita memiliki, saudara, hati yang penuh dengan belas kasihan seperti ini, saudara? Hati yang berkasihan kepada orang lain, dan hati yang mendambakan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang Tuhan. These priests and the Levites, they always
they present themselves, wow, we are very high people. Yeah. They always pride, because they have a lot of respect and honor. Jadi saudara, among the Jews. please carry on. Ya, jadi saudara, para imam dan orang Lewi ini kan selalu menjaga gimana ya, tampilan mereka agar selalu tampil terhormat, dihargai, karena memang mereka dihormati dan dihargai oleh orang-orang Yahudi. They have a very high respect among the people of Roman and among the people of higher authorities. Dan mereka juga dihormati oleh bangsa Romawi dan mereka-mereka yang duduk di pemerintahan. So sometimes they find very difficult to go down level to help the people who are in difficulties. Jadi saudara, seringkali karena posisi mereka yang seperti itu, mereka itu merasa sulit atau enggan ya turun untuk menolong orang-orang pada posisi yang ada di bawah mereka. Okay, I put a question like this. Saya akan memberikan satu pertanyaan seperti ini, saudara. Let's say, if the man who was beaten by the wicked man, let's say, if the man is one of the richest men, or a sons or daughter, or a sons of bigger, higher authorities, Oke. Ini seandainya, saudara ya. Misalnya saja orang yang dihajar para penyamun itu adalah seorang yang kaya raya, yang punya posisi kaya raya, atau putranya, putra seorang pejabat tinggi pemerintah misalnya. Terus gimana? Do you think this priest and the Levite just go away, and when they saw him, oh, this is Dato lah, Tan Sri lah, this is Agong lah, Sultan lah, and this is very rich man, one of the CEO of the company, and they just let him go away. Do you think they did that? Kalau menurut Anda, saudara, misalnya aja, saudara ya, orang imam sama orang Lewi itu lewat, ternyata yang dihajar itu adalah yang bergelar Sri Sultan atau Datuk Agung atau CEO satu perusahaan yang besar, kira-kira dicuekin nggak sama mereka? Oh, then they won't do. Immediately they will say, no, I will help him. I will help him. They won't care what people say. They will say, hey, the Bible says, Hosea like this lah, Pikuach Nefesh say this one lah. They quote that scripture and they try to help him because why? He's a very healthy man, rich man. Iya. Jadi saudara, nggak bakalan ya mereka dicuekin gitu, karena kan mereka akan langsung menangkap ayat yang mengatakan, oh harus begini, lebih daripada korban, karena motivasinya itu kan karena yang ini adalah orang yang cukup terpandang. So look at their mindset. Jadi coba kita perhatikan ya mindset, pola pikir mereka, and see their heart. Dan kita juga bisa melihat isi hati mereka. Yeah, the Pikuach Nefesh, the holy book of Jews, Hebrews, it says you must save a life. Instead, you go to the temple and do the works. Saudara, kitab Pikuach Nefesh itu memerintahkan untuk lebih mengutamakan penyelamatan nyawa atau kehidupan orang dibandingkan dengan memberikan korban di bait suci. But these two men supposed to help him, they never help. Tetapi kan kedua pribadi, orang imam dan orang Lewi itu ternyata tidak melakukan apa-apa. That's the one Jesus want to quote here. Nah, inilah yang ingin dikutip oleh Yesus di sini, saudara. Today many of us, the Christians, we don't have the mercy towards people. Seringkali saudara sekarang ya, kalau kita melihat orang Kristen kok banyak juga saudara yang tidak memiliki belas kasihan untuk orang-orang lain. We always try to bring judgment or accuse or complain or put a wrong seed upon other people. We always find that. Kita selalu mencari-cari ya kesalahan orang lain, atau kita komplain tentang orang lain, atau menaburkan benih yang buruk tentang orang lain. And now I'm going to show you about why Jesus says this man is a good Samaritan.
Sekarang saya akan tunjukkan saudara kenapa Yesus memberi nama orang ini sebagai orang Samaria yang murah hati. Before that, I want to explain to you why Jews they doesn't like Samaritan. I want to explain little bit about the history. Saudara, saya akan ceritakan secara ringkas ya histori sejarahnya kenapa sih orang Yahudi itu kok musuhan gitu sama orang Samaria. Yeah, in I think Old Testament you all know the kingdom of Israel was one kingdom. Saudara, perjanjian lama kita semua tahu ya, kerajaan Israel itu tadinya kan satu. Yeah, it was the kingdom was one when it's sovereign by King Saul, King David, and King Solomon. Jadi kerajaan Israel adalah satu kerajaan utuh, saudara, di zaman pemerintahan Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. After King Solomon, the kingdom was split into two. Setelah Raja Salomo, kerajaan itu kan terpecah menjadi dua bagian. So the northern kingdom, 10 tribes is called northern kingdom, 2 tribes southern is called southern kingdom. Jadi 10 suku disebut kerajaan utara, 2 suku disebut kerajaan selatan. The temple was built and it was placed in Jerusalem, southern kingdom. Saudara, bait suci itu dibangun dan posisinya ada di dalam kerajaan bagian selatan. And the people in northern kingdom, even the king of Jeroboam, they say, why you all want to go to Jerusalem? You want to worship there? Never mind, I build a temple here, you all can worship here. Saudara, Raja Yeroboam yang memerintah ke 10 suku di kerajaan utara mengatakan, ngapain kalian kepada rakyatnya ya? Buat apa kalian datang beribadah di Yerusalem di bait suci? Tunggu saja, aku akan bangunkan di sini bait suci. Nggak usah jauh-jauh maksudnya. And even in the northern kingdom, because of their disobedience, God sent them as a slave or as a captivity captured by kingdom of Assyria. Jadi saudara, karena ketidaktaatan 10 suku bangsa kerajaan utara itu, Tuhan kemudian menjadikan mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Do you know what the king Assyria did to the people of Jews? Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Asyur itu kepada bangsa Yahudi waktu itu? Yeah, if you read in the book of 2 Kings chapter 17 verse 24. Kalau kita baca dua raja-raja, saudara. Maybe you can read, Diana. Oke, ya. 2 Kings. It's okay. I think Diana no need. We don't have time. Ya. Oke. Okay, what this king of Assyria did? Yang dilakukan oleh Raja Asyur ini, yeah, he brought people from Babylon, Hutha, and Abba, Amat, and Sepharvaim. From those places, he brought the people and make them to stay among the Jewish people and make them to compromise with them. Jadi Raja Asyur itu kemudian membawa bangsa-bangsa lain, saudara ya, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi di sana. Ada yang banyak ya, ada Sepharvaim macam-macam itu ya, saya enggak buka ininya. Dibawalah ke tempatnya 10 suku Israel ini supaya mereka itu kawin campur gitu. Yeah, they compromise with these people, worldly people, and they start to devote themselves. They sacrifice even to the Satan, evil spirits all. Jadi karena kawin campur itu, jadi kan mereka diusah dibaurkan ya. Jadi karena itu kemudian suku Yahudi ini, bangsa-bangsa Yahudi ini, kemudian ikut juga menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa kafir ini. Yet they never faithful to God of Israel. No. Jadi mereka tidak lagi setia kepada Tuhan bangsa Israel. And not only that. Nah, bukan itu aja, saudara. Now they building a temple, their own temple, which they supposed not to build. But they build a temple at the mountain of Gerizim at Sihim. Jadi saudara,
Kemudian mereka itu mendirikan bait suci yang sebetulnya tidak boleh mereka lakukan. Mereka bangun bait suci di Gunung Gerizim, di Shechem situ. Yeah. So, but the law of God, commandment of God is temple is only in Jerusalem. Padahal perintah Tuhan, bait suci hanya ada di Yerusalem. In the Old Testament, the book of Deuteronomy, if you see, God command Moses, you need to stand in this mountain, Gerizim, proclaim blessing. And another group of people stand in the mount of Ebal and proclaim curse. Ya, kalau di dalam perjanjian lama ya, kita membaca bahwa Musa berdiri di atas gunung Gerizim untuk memberikan berkat ya. Sedangkan satunya di atas gunung Ebal, kelompok satunya untuk memberikan kutuk. So these people of Samaria, northern kingdom, they claim mountain Gerizim is a holy mountain. We can build a temple there. Jadi orang-orang suku Yahudi itu di 10 yang utara itu menganggap gunung Gerizim itu gunung yang suci, yang kudus. Jadi kita bisa bangun bait suci di sini. They wrote their own law for them. Kemudian mereka itu membuat hukum untuk mereka sendiri. Yeah, they teach their people, you must stay here and worship in this mountain. Mereka itu membuat peraturan, kalian harus tetap tinggal di sini dan juga beribadah di gunung ini. That is wrong. Nah, itu kan salah, saudara. Itu kan keliru. Because God never told them to do that. Sebab Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka melakukan hal itu. That's why in the book of John, the woman of Samaria, she told Jesus, my forefathers told us we have to worship in that mountain. And you said, worship in this mountain. Ya, makanya perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus, nenek moyang kami mengajarkan kami untuk beribadah di situ, di gunung itu. Tetapi engkau berkata kepada kami bahwa kami harus beribadah di sini. Because of this. Nah, karena hal inilah, saudara. Southern kingdom, Judah, people of Judah, and the northern kingdom, they become enemy. Oleh karena itulah, saudara, kerajaan selatan Yehuda ya, dengan mereka yang ada di kerajaan utara itu menjadi berseteru, bermusuhan. They hate Samaritan people. Orang Yehuda itu benci kepada orang-orang Samaria. Because they break the law of God. Sebab mereka kan menghancurkan atau meniadakan hukum Tuhan. But God never hate them. Tetapi Tuhan tidak membenci mereka. Of course, they made mistake, they made sin, but God let go them as a captivity to Assyria. Yes. Memang mereka berdosa, saudara ya, dan Tuhan izinkan mereka dibawa tertawan ke kerajaan Asyur. But God always remember the covenant which He made with Abraham. Tetapi Tuhan kan selalu mengingat ikatan perjanjian yang diadakannya dengan Abraham. Yeah, but today, same way, today in this Christian world, we are as a Christian always try to find fault and reject other Christians or other churches. Saudara, kita sekarang, saudara, di zaman ini ya, saudara, kita sendiri juga sering melakukan kesalahan yang sama ya. Kita selalu berusaha mencari celah untuk bisa menyalahkan atau menuding gereja atau kelompok-kelompok lain. Jesus will never forsake any of his church, because the churches are his body of Christ. Saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan jemaatnya ya, karena gereja, jemaat itu merupakan tubuh Kristus. But we see here in that modern world, in that time, the people of Judah, they so much hate Samaria, they call them dog. They see the people, they say the dog is coming. Di dalam perjanjian lama, orang Yehuda itu begitu membenci orang-orang Samaria sampai diberi label itu anjing, saudara. Okay, I'm going to bring to the last points. Saya akan bawakan poin yang terakhir ya. Yeah.
Now, why Jesus said he want to show to these people the Samaritan is a good Samaritan. Why? Kenapa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang banyak itu bahwa orang Samaria itu adalah orang Samaria yang baik hati? Instead, he should say the priest and the Levite is a good people. Sebetulnya kan Yesus harus mengatakan imam dan orang Lewi itu orang yang baik. Okay, let me give you some points here. Saya kasih beberapa poin ya, saudara. This man, Samaritan, he's coming from Jericho, go to Jerusalem. Orang Samaria ini kan dari Yeriko ke Yerusalem. I told you show the picture. It was a very, very difficult path to reach Saudara, at the top. saya tadi sudah tunjukkan ya bahwa sulit sekali kan untuk mencapai ketinggian daripada kota Yerusalem itu kan perjalanan yang sangat sulit. Normally, in this way, the people of Samaria, they won't simply go to Jerusalem because the people in Jerusalem, Judea, they doesn't like Samaritan, you know. Ya, biasanya saudara orang-orang Yehuda, orang-orang Samaria itu enggak gampang-gampang ya mau pergi ke Yerusalem karena kan mereka dibenci gitu. Yeah, but if they want to go to Jerusalem, unless they have very important matter to things Ya, to do. saudara. Jadi mereka hanya ke Yerusalem kalau mereka memiliki urusan yang sangat penting sekali. Yeah, and also this is a very difficult road, very dangerous road. Dan perjalanannya juga kan perjalanan yang sulit, yang penuh dengan bahaya. Yeah, so but this man now, those days you don't have like a Toyota car, you know, Mercedes. No, you just have. You would have bring a donkey or cow Unta. or camel. Jadi saudara kan zaman dulu belum ada mobil, saudara ya. Jadi dia ya naik keledai atau unta lah. Yeah, and they always travel. They always focus. They have to reach fast. They cannot delay because the road is very dangerous. Dan mereka itu selalu berfokus secepat-cepatnya sampai di situ karena perjalanan mereka itu berbahaya. Even in that situation, saudara, bahkan di dalam keadaan yang seperti itu, he know this road is a very danger. Nah, orang Samaria itu kan tahu bahwa perjalanannya itu merupakan perjalanan yang berbahaya. But this Samaritan man, he never bother about that, but he stopped and give his time to this broken-hearted man. Nah, orang Samaria ini tidak memperhatikan perjalanan yang sebetulnya penuh dengan bahaya itu. Dia khusus berhenti untuk kemudian menolong dan merawat orang yang sudah korban yang sudah setengah mati itu. We cannot always give a very good holy excuse, to escape or find a loophole to escape. Sometimes what the Lord wants us to do, sometimes we refuse to do. Saudara, kita tidak boleh ya mencari celah untuk menghindarkan apa yang Tuhan sebetulnya mau kita kerjakan supaya kita bisa terlepas, tidak usah mengerjakannya. In this, it's a very, he really want to go. It's no time for him, but he spent his time for this man. Saudara, sebetulnya dia itu buru-buru ya, harus sampai ke tempat tujuan. Tetapi dia tetap saja mengorbankan waktunya untuk menolong dan merawat si korban ini. Secondly, normally these Samaritan people, when they go, they brought what they call wine and oil for them. Nah, biasanya orang Samaria kalau bepergian seperti itu, saudara, mereka selalu memperlengkapi diri mereka dengan minyak dan anggur. Which is enough for him alone. Yang biasanya cukup hanya untuk dirinya sendiri. But he never bother about him. Tetapi dia kemudian tidak memperhatikan dirinya sendiri. He took the wine, dia ambil anggurnya dan juga minyaknya. And make it heat up something and try to put the medicine for the beaten man, injury man. Kemudian diolah ya, saudara, dicoba untuk diberi sebagai perawatan pengobatan kepada korban itu.
this is showing it is the heart of God. Kan ini sama seperti menunjukkan hati Tuhan itu bagaimana. Heart of God is always move in compassion to the people who are surround us. Saudara, hati Tuhan itu selalu bergerak dengan belas kasihan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yeah. So this man, he help him and carry him. He should walk because he have to put him in the camel and he have to walk now mountain. Ya, jadi saudara bayangin aja ya, dia harus menaruh korban itu di atas keledai ataupun unta tunggangannya. Nah, dia sendiri harus jalan ke tempat penginapan itu. And look at this, he brought this man to a place, he put there and he give 2 dinar for him to spend everything, to take care of him. Setelah dia taruhkan korban itu, dia serahkan korban itu ke tempat penginapan, dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan supaya berlanjut merawat orang yang korban ini. This man also know about the book of law. Orang ini juga mengenal kitab hukum. But his heart was moved as compassion toward this man. Tetapi sekalipun dia tahu isi kitab hukum itu dari kitab Whatever is belongs. Dia lebih mementingkan untuk menolong si korban ini. Whatever he owned, he said it is belong to this injury man. Jadi dia bilang apapun yang menjadi miliknya ini adalah milik korban itu. Jesus Christ, he gave everything, whatever belonged to him, he gave everything for you and me. Saudara, Yesus Kristus itu menyerahkan segala apa yang dimilikinya itu dikorban bagi Anda dan saya. What we see, this man, the character of this man is like a heart of the nature of God, the heart of God. It is in the Samaritan man. Saudara, kita bisa melihat, saudara, bahwa sifat karakter natur daripada orang Samaria ini sama, seakan-akan itu seperti hati Tuhan pun seperti itu. Jesus want you and me to help those people who are around us. Don't look for a loophole to escape from what you mistake, but try to go down, have mercy to each and other and help other people. Jadi Yesus itu menginginkan anak-anaknya itu untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang di seputarnya dan jangan mencari-cari celah untuk bisa menghindarkan supaya tidak usah terlibat di dalam menolong orang lain. Jesus is something like the good Samaritan. Yesus itu seperti orang Samaria yang baik hati. Because the heart of God is same like that, what he showed. Sebab hati Tuhan itu sama seperti apa yang dipertunjukkannya. Today, my dear brothers and sisters, nah hari ini saudara-saudari, there are so many of you sitting here. Ada begitu banyak yang duduk di sekitar kita ini ya, di sini. And Jesus want to help you. Dan Yesus itu ingin menolong kita. No matter what kind of a situation, problems you are going through. Apapun juga situasi, problem yang kita alami, saudara. Yeah, but Jesus is here. He know Tapi your heart. Yesus ada di sini. Dia tahu hati kita. I saw a mother, a lady here. You are so much worried about your husband. Saya lihat seorang ibu di sini yang sangat khawatir tentang suaminya. You have some misunderstand and always, ya ada satu perselisihan paham ya, salah paham. You are going through with some kind of arguments always with your husband. Dan baru saja mungkin berargumen dengan suami. Yeah, sometimes the conversation is about to going to as a divorce, something like that. Ya, bahkan sudah mulai memperbincangkan tentang masalah mau pisahan, mau cerai. Yeah, but God want you to be very smart, be faithful to God, and the Lord want you to pray, earnestly seek His face to solve this problem. Tapi Tuhan ingin Anda benar-benar mencari wajah Tuhan, berdoa bagaimana supaya Tuhan itu menyelesaikan permasalahan ini. Don't show to God, show yourself as you are very smart. No. Jangan
menunjukkan diri kepada Tuhan akan kita ini paling smart, paling pinter. Don't find any faults or mistake on other parties. Jangan saling suka mencari-cari kesalahan dari pihak satunya. Remember always, Coba selalu ingat, you are something like a 500 dinar debt to somebody and God forgive you. kita mesti ingat seakan-akan Anda itu punya hutang 500 dinar dan diampuni, dilunasin, pokoknya nggak usah bayar hutang. So anyone did something against you, sometime of course we cannot take it, but the Lord want you to forgive them. Dan kalau ada orang yang melukai perasaan kita, memang sulit sekali. Tetapi Tuhan tetap menginginkan kita untuk memberikan pengampunan kita. Don't hit your children or your husband or your wife or somebody who did some mistakes. Saudara, jangan Anda terus menghajar ya, atau suami atau istri atau anak-anak atau orang lain yang melakukan kesalahan terhadap Anda, maksudnya jangan dicecer terus gitu ya. And someone is here, you having some problem with your property. Dan ada di sini yang punya permasalahan dengan properti Anda. Yeah, you really you are going through some struggles in your finance. Dan Anda sedang mengalami permasalahan di dalam keadaan keuangan Anda. Immediately after the closing service, I will pray for you. Setelah selesai doa penutup, saya akan mendoakan Anda. Yeah, and also I see someone is really looking. Few of you are really praying for some jobs. Dan saya lihat ada beberapa di antara Anda yang ingin mendapatkan pekerjaan, berdoa meminta pekerjaan. And there is a person here. I see you having a health problem in your chest. Dan saya merasa ada seseorang yang juga yang punya permasalahan di dalam di dada Anda ya. God want to heal you. Tuhan ingin menyembuhkan Anda. Jesus, He's here. He have the medicine, the oil, the wine. Yesus itu ada di sini, saudara. Yeah. Dia punya minyak maupun anggurnya. Yeah. He want to heal you, my dear brothers and sisters. Dia ingin menyembuhkan Anda, saudara-saudari. Yeah. Some of you every night you having a very terrible pain in your head. Ada saudara di antara Anda yang setiap malam merasakan rasa sakit di kepala bagian belakang. Yeah, the Lord want to heal you. Tuhan ingin menyembuhkan Anda. I'm going to pray for you afterwards. Nanti saya akan mendoakan Anda. Now I close the prayer here. Sekarang saya akan menutup dengan doa firman ini, saya akan tutup, saudara. Let us dedicate our life to Jesus Christ. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan terlebih dulu. Be like a good Samaritan. Biarlah kita boleh menjadi seperti orang Samaria yang murah hati itu. Yeah, don't always stand on our smart or whatever we learn. Jangan terus bersikeras kepada segala sesuatu pengetahuan yang kita miliki. Be like God who always move on compassion, mercy. Biarlah kita itu selalu bergerak seperti Tuhan yang selalu bergerak oleh karena kemurahan dan belas kasihan. That will please God always. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Instead, we give a sacrifice. Instead, we give a burnt offering. Ya, lebih daripada kalau kita memberikan korban ataupun korban bakaran. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I commit the children in your hand. aku serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. And also, Father God, I pray for Ibu Maria right now. Aku juga mendoakan Ibu Maria sekarang. Do not worry, my daughter, Jangan khawatir anakku, because I choose you to be a shepherd for me. sebab aku yang memilih engkau menjadi gembala bagiku. Because I trust you. Sebab aku mempercayai engkau. I never see or look at what you study, what you achieve in the world. No. Aku tidak memperhatikan apa yang sudah engkau pelajarin atau apa pencapaian engkau di dunia ini, tidak. But I have seen your heart, my dear Tetapi daughter. yang kulihat adalah hatimu, anakku. The heart for these people. Hatimu untuk anak-anakku ini. My dear daughter, Putriku, if you love me, kalau engkau mengasihi aku, look after, take care my sheep. engkau gembalakan, rawatlah
domba-dombaku. Every good thing, whatever you have done, the Lord says it is written in the book of remembrance. Semua kebaikan yang telah engkau lakukan itu semua sudah tertulis di dalam kitab peringatan. My dear daughter, the Lord says, I will bring reward for you. Anakku, kata Tuhan, aku akan memberikan upah kepadamu. Sometimes you have a few children, though you have some children, but your heart always think about one person and you really want to do something for that person, one of your child at home. Ya, ibu punya beberapa anak, tetapi ada satu yang membuat ibu selalu kepikiran dan selalu ingin melakukan sesuatu untuk anak yang satu ini. Do not worry, my dear daughter. Jangan khawatir, anakku. Because you are my servant. Karena engkau hambaku. Your children will be never neglected by me, the Lord says. Anak-anakmu tidak akan pernah kuabaikan, kata Tuhan. Yeah, I have a greater future for your children. Aku punya masa depan yang lebih baik bagi anak-anakmu. I will establish your children in the good family. Aku akan meneguhkan anak-anakmu di dalam keluarga yang baik. There will be no lack in your children's family. Tidak akan ada kekurangan di dalam kehidupan anak-anakmu. Do not give up hope. Jangan hilang harapan. I've seen your heart, my dear daughter. Aku sudah melihat hatimu, anakku. Yeah, you have the heart of the good Samaritan. Amen. Engkau punya hati seorang Samaria yang murah hati. Amen, Yeah. Tuhan. Lord is bringing reward for you, my daughter. Amen. Tuhan mendatangkan upah bagimu, anakku. This is not your church, this is my church. I'm the one building this church, the Lord says. Ini bukan jemaatmu, bukan gerejamu, ini adalah gerejaku, jemaatku, kata Tuhan. The Lord is giving you the anointing. He renew the strength for you to continue to look after my sheep. Amen. Tuhan itu memberikan ibu pengurapan untuk bisa terus menggembalakan domba-dombanya. Oh, the Lord is touching you right now. Tuhan sedang menjamah ibu sekarang. Father, release the anointing upon Ibu Maria Bapak, right kami now. lepaskan pengurapan atas Ibu Maria. Oh, I'm going to raise some people under you is become to support your ministry and to stand together with you and achieve to fulfill all your visions for me. Aku akan bangkitkan orang-orang yang berada di bawah engkau, mendampingi engkau, menguatkan engkau, dan untuk bisa mencapai visi yang ada padamu. Sometimes you worry a little bit about your business. Kadang-kadang ibu agak sedikit berkhawatir tentang bisnis. Do not worry. Jangan khawatir, Business is belong to me. karena bisnis itu I will milikmu. establish Amen. your business, the Lord says. Aku akan meneguhkan bisnismu, kata Amen. Tuhan. Father will release your blessing upon Ibu Bapak, Maria. kami in Jesus' lepaskan name. berkat-Mu atas Bu Maria di dalam nama Yesus. Thank you for all the children, all the believers in this church. Terima kasih untuk semua orang-orang percaya yang ada di gereja I ini. pray and I release the blessing whoever hear the message this morning. Aku berdoa dan aku memberkati mereka semua yang sudah mendengarkan sharing khotbah pada pagi hari ini, In siang Jesus' hari. mighty name. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Pastor. Tuhan Thank berkati, Bu. you. God bless Can you. I go to the toilet for a moment? Sure, Diana. Sorry. Yep. Ya, Ibu Maria. Thank you, Pastor Johnson, You're welcome, Bu. for your Thank you. sermon, for your prayer to all of us. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Bu. And Welcome. It will continue after the closing prayer, Pastor. Sure, yeah, I will wait. Yes. I'll wait. Yes. Thank you so much, Pastor. You're welcome. Yeah. Silakan Pengumuman pengumuman. ibadah sepekan untuk doa malam hari Rabu tanggal 18 November jam 19.30 malam dibawakan oleh Pendeta Muda Gunawan. Untuk hari Minggu tanggal 22 November jam 12 siang mulainya dibawakan Pastor Daniel Raj. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dari hari ke hari
yang kuat. Bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita sampai di akhir ibadah. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini bulan depan kita memasuki Desember, biasanya penuh dengan hiasan-hiasan. Tapi karena kita semua berhubung keadaan, kita tidak akan mengurangi arti daripada Natal. Kita pun dari rumah masing-masing kita bisa bergembira. Kami ini Gereja Allah Baik Rehoboth akan usahakan semua jemaatnya walaupun di rumah tetap bergembira di waktu Natal. Karena janji Tuhan tidak terbatas karena tempat dan waktu. Seperti halnya Tuhan, Dia omnipresent. Semuanya tidak ada batasan untuk Tuhan. Demikian kita yang sudah dipilih, tidak ada batasan untuk bisa merasakan Natal, bisa merasakan kegembiraan itu. Untuk Rehoboth, perayaan Natal yang dilakukan via Zoom pada tanggal 20 Desember dengan speaker Pastor Amos Jayaratnam seperti biasanya tetap. Dan di hari itu pun Rehoboth akan tetap mengeluarkan kalender seperti biasanya yang tulisannya besar-besar, berlaku untuk setiap jemaat, juga dengan tambahan ada masker dengan hiasan Natal buatan saya sendiri. Saya sudah mulai buat dari sekarang. Untuk jemaat-jemaat Rehoboth juga masih ada sekotak hosti dan anggur yang mana Tuhan minta saya pada hari itu, perayaan itu diadakan perjamuan suci. Jadi ada 3 macam ya, untuk souvenir dari gereja untuk jemaat. Dan akan diumumkan kapan bisa diambil
boleh diambil, mau yang diantar pun akan diantar selama di dalam Surabaya. Jadi itu salah satu kerjasama dari gereja menyongsong bulan Desember Natal bersama. Jadi tidak akan mengurangi daripada arti Natal. Itu yang saya umumkan. Jadi tanggal 20 ada Pastor Amos. Pada tanggal 2 Desember hari Rabu, pelayanan akan dilayani oleh Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Yang mana itu jatuh tanggal 2 itu hari Rabu. Biasanya pelayanan doa malam dari Rehoboth start mulai jam 7.30. Untuk hari itu pada tanggal 2 yang dilayani oleh Pastor Samson Dabas, itu mulainya jam 7. Jadi ini penting untuk diingat, bukan 7.30 jam 7 karena pastornya nggak bisa. Beda jam dengan Nigeria 5 jam mundur. Dan dia pada hari itu juga ada pelayanan, jadi ibadah juga. Jadi mohon diperhatikan tanggal 2 waktu Pastor Samson Dabas hari Rabu, ibadah dimulai pada pukul 7 tepat. Jadi bukan 7.30, pukul 7. Demikian untuk bulan-bulan Desember kita juga akan banyak dapat pembicara-pembicara yang memang sering dicari oleh para anak-anak Tuhan. Akan ada juga Pastor Amos, Samson Dabas, ada juga Pak Daniel Raj akan hadir kembali di Desember. Juga ada Pak Yohanes Sunardi dan lain-lainnya. Nanti tunggu pengumuman akan datang. Saya hanya mengumumkan apa yang menjadi gebiar daripada GAP Rehoboth di bulan Desember. Kan sudah harus di rumah, makanya saya minta sama-sama bergembira dari rumah. Oke, sekian pengumuman dari saya. Silahkan mendaftar untuk tanggal 20 kepada Saudari Yemima untuk dibagikan souvenir. Pendaftaran dibuka setiap saat. Kontak juga sudah ada. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Kita sama-sama satukan hati, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan yang Engkau tabur itu adalah keinginan hati-Mu. Kami di sini adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Samaria yang baik hati. Kasih Tuhan, siang hari ini hamba-Mu mohon. Kasih Bapa dari surga boleh Engkau curahkan kepada setiap jemaat gereja Allah baik yang saat ini mengikuti ibadah Zoom dari rumah masing-masing. Bapa, curahkanlah hati-Mu, belas kasihan-Mu ada di setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa itu yang Engkau mau dalam hidup kami. Oh haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau pemelihara kami. Engkau yang memberikan segala perlindungan, kesehatan, dan semuanya Tuhan. Engkau pelihara kami dengan sangat baik. Hingga hari ini kami ada di tempat ini, beribadah kepadamu dengan rasa ucapan syukur yang tak terhingga. Kami sehat walafiat Tuhan. Kami merasakan semua kasih-Mu di hari-hari ini, terlebih lagi di keadaan pandemik seperti ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-firman-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu yang terkasih, Pastor Johnson dari Malaysia Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan berkat yang senantiasa luar biasa untuk kehidupan keluarga dari Pak Pastor Johnson.
diberikan kesehatan badan, diberikan kelancaran dalam pelayanan, dan diberikan keharmonisan di dalam rumah tangga yang bahagia. Dan semua apa yang Pastor Johnson kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat gereja Allah baik Rehoboth yang saat ini belum hadir di dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Selalu ada pertolongan Tuhan dan tepat pada waktunya. Kami sampai di akhir ibadah Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menaikkan kedua tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Mengucap syukur dan berserah kepadamu ya Bapa. Untuk semua hal baik yang sudah kau berikan dalam hidup kami. Dan siang hari ini firman-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Senantiasa ada dalam hati kami. Dan kami, Tuhan, Engkau berikan kemampuan untuk melakukan firman-firman yang menjadi rema dalam hidup kami. Siang hari ini, Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, menurunkan berkat yang melimpah untuk setiap tangan yang terangkat. Sehat walafiat sepanjang masa, penuh perlindungan dari Bapa di surga. Dan apa yang menjadi keperluan dan doa kami, Tuhan senantiasa kabulkan. Sukacita, damai, sejahtera, kasih karunia melimpah dalam hidup kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Mari jemaat yang hadir saat ini sudah terima berkat firman Tuhan dan berkat segala yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Amin.